menciptakan sebuah budaya yang disebut ruwatan ini nggak asal-asalan. Jadi ruwatan ini hanya sebuah judul kalau kita ibaratkan buku, yang mana di dalamnya itu terkandung sebuah makna, ada sebuah isi yang harus disampaikan dan yang memang harus diuraikan Mas Yahya, supaya kita sebagai manusia hidup ini mampu memaknai gitu loh. Ya tentunya ruwatan ini harus dilakukan, ya, percaya enggak percaya, khususnya untuk kita sebagai orang Jawa khususnya, karena di yang lainnya nggak ada gitu. Ada ya, Para leluhur itu menciptakan sebuah budaya ini sama saja dengan menciptakan sabda. sumpah gitu ya, bisa Sama dibilang. saja, bisa dibilang sumpah. Yang tentunya ketika itu tidak kita lakukan, itu menjadi sebuah beban Mas Yahya, tanpa kita sadari. Kita ambil contoh, mungkin kita nggak mempercayai misalkan, tapi orang-orang lain, apa kalau kata bahasa Jawanya itu madani Mas Yahya, apa nyedaki. Di budaya Indonesia Mas, khususnya di masyarakat Jawa ya Mas, kita mengenal yang namanya budaya ruwatan Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, apa sih budaya ruwatan itu? Mungkin bisa kasih penjelasan untuk teman-teman. Ruwatan ya. Ya, Ruwatan itu memang yang ada ya hanya di Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa ya. Karena ruwatan itu merupakan warisan budaya ya dari leluhur kita yang terdahulu. Kalau kita bicara ruwatan itu sendiri, ruwatan ini bisa dikatakan sebagai upacara adat ya, bisa disebut juga sebagai bentuk menetralisir atau melepaskan diri dari hal-hal yang kita anggap bisa membahayakan diri kita. Meruwat itu sama saja dengan pelepasan Mas ya. Jadi pelepasan, peleburan, atau mungkin bisa dikatakan juga menetralkan. Kita sebagai manusia hidup ini kan nggak bisa lepas. Kita ini satu paket kehidupan, di mana di situ ada sisi fakta, ada sisi gaib, ya. Dan kita berada di tengah-tengahnya. Ini kita menjadi satu paket, Mas Yahya. Tapi ketika sisi gaib dan sisi fakta ini sama-sama terbuka, tidak ada tirai di sana, maka tidak ada pengendali Mas Yahya. Sehingga ini bisa menjadi, ya tentunya bisa berakibat yang tidak baik. Sisi gaib dan sisi fakta itu harusnya ada tirai, yang mana kita bisa memfungsikannya ketika kita, oh saya ingin masuk ke dalam area yang gaib. Oh saya ingin menutup area yang gaib. Nah jadi di ruwat itu tujuannya adalah supaya keseimbangannya ini ada Mas Yahya. Jadi kalau netral itu kita jadi ada batasan Mas Yahya, tidak asal. Mungkin saya bisa kasih contoh begini, kalau Mas Yahya misalkan dengan alam gaib ini tidak ada batasan, terbuka, kira-kira hidupnya jadi normal apa enggak? nggak normal ya Mas? Ya nggak normal lah, kita lagi jalan, kita mungkin melihat hal-hal yang nggak dilihat orang lain. Sama halnya dengan, ini bisa dikatakan sebagai kelebihan, ada juga seperti dianggap indigo punya penglihatan yang lebih, sebetulnya di sana nggak normal. Justru malah terganggu ya? Itu sebetulnya kelainan Mas ya, tapi tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan kelainan-kelainan tersebut menjadi sebuah kelebihan. Karena kita bisa jadi gunakan untuk misalkan membantu orang, bisa melihat hal-hal yang nggak baik itu sehingga kita bisa berhati-hati. Apa memang harus budaya ruwatan ini dilakukan Mas? Budaya ruwatan, begini, segala sesuatu hal yang diciptakan oleh para leluhur kita, ya, dalam peradaban manusia kan memang kita ada leluhur ya Mas Yahya, di zaman dahulu nenek moyang kita. Itu nggak asal-asalan Mas Yahya. Termasuk menciptakan sebuah budaya yang disebut ruwatan ini nggak asal-asalan. Jadi ruwatan ini hanya sebuah judul kalau kita ibaratkan buku, yang mana di dalamnya itu terkandung sebuah makna, ada sebuah isi yang harus disampaikan dan yang memang harus diuraikan Mas Yahya, supaya kita sebagai manusia hidup ini mampu memaknai gitu loh. Ya tentunya ruwatan ini harus dilakukan ya. Percaya enggak percaya, khususnya untuk kita sebagai orang Jawa khususnya. Karena di yang lainnya enggak ada gitu. Kalau semisal
tidak dilakukan, apakah ada dampak untuk orang tersebut, Mas? Ya jelas. Ada ya. Para leluhur itu menciptakan sebuah budaya ini sama saja dengan menciptakan sabda. Sumpah gitu ya, bisa dibilang. Sama saja, bisa dibilang sumpah. Yang tentunya ketika itu tidak kita lakukan, itu menjadi sebuah beban, Mas saya. Tanpa kita sadari. Kita ambil contoh, mungkin kita nggak mempercayai misalkan, tapi orang-orang lain, apa kalau kata bahasa Jawanya itu madani, Mas ya, apa nyedaki, misalkan, oh deloken kae, anake mung siji, nanging ora diruwat, iku kok bakalan ono opo-opo, istilahnya begitu, karena ya itu tadi kembali, leluhur kita menciptakan ruwatan ini nggak salah-salah, ada makna yang terkandung di dalamnya yang tentunya bersumber dari kehidupan pribadi seorang manusia, Mas Yahya. Yaitu sudah cakupannya luas sekali dalam segala aspek tentunya. Berarti kalau nggak dilakukan, pasti ada dampaknya ya, Mas? Pasti. Mungkin saya bisa garis bawahi. Ada dampak yang dimaksudkan di sini, tidak semua orang bisa memahami bahwa ini adalah dampak dari kita tidak melakukan ruwatan, Mas Yahya. Ya. Jadi istilahnya kesialan, keburukan itu bisa terjadi, kadang orang nggak menyadari. Ya dianggapnya apes, dianggapnya oh ya memang sudah garisnya, dianggapnya begini ya. Itu kembali lagi persepsi atau penilaian setiap pribadi kan berbeda-beda ya, Mas ya. Tapi dampak pasti ada. Ruwatan ini dilakukan ketika apa, Mas? Atau nunggu usia berapa? Atau haruskah menunggu momen yang pas? Atau bagaimana, Mas? Ruwatan itu dilakukan tentunya harus menunggu momen. Maksudnya menunggu momen itu kita sebagai manusia misalkan dalam berbudaya, Mas saya ya, ada tradisi misalkan kita punya gawe, punya hajat lah istilahnya. Ya tentunya sunatan atau kitanan itu bisa dilakukan ruwatan. Atau kalau tidak, misalkan pas waktu kitanan atau sunatan itu belum dilakukan ruwatan ya, Mas ya. Itu bisa dilakukan ketika punya hajat pernikahan misalkan, menikahkan anaknya. Berarti cuma sekali aja ya, Mas, seumur hidup untuk iya dong. Ya? Sekali seumur hidup. Ngapain berkali-kali ya? Satu kali seumur hidup untuk yang paham ya. Siapa aja yang perlu diruat? Apakah ada kriteria tertentu untuk ruwatan tersebut, Mas? Ya, iya tentunya ada. Karena memang di dalam penciptaannya ruwatan itu nggak asal-asalan, Mas saya. Orang-orang yang perlu diruat itu adalah semisal kita punya anak ya. Anak kita itu tunggal, satu-satunya. Tunggal ya. Baik laki-laki maupun perempuan, anak satu aja. Yang kalau kata orang Jawa itu disebut ontang-anting. Itu perlu untuk diruat. Ada banyak ya, termasuk juga 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang disebut gentono gendini. Ya, itu perlu diruat. Ada juga 3 anak, Mas saya. 3 anak ini juga perlu diruat. Misalkan anak pertama ini laki-laki, anak kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki. Jadi perempuannya itu di tengah-tengah. Nah, ini yang disebut sendang kapit pancuran. Artinya apa? Ini anak perempuan yang diapit oleh 2 anak laki-laki. Itu disebut sendang kapit pancuran. Itu perlu diruat, Mas. Nah, sebaliknya 3 anak, tapi anak pertama perempuan, anak keduanya laki-laki, anak ketiganya perempuan lagi. Jadi perempuan, laki-laki, perempuan. Ini juga perlu diruat. Ini disebutnya pancuran kapit sendang. Ya, pancuran laki-laki. Berarti anak laki-laki diapit oleh 2 anak perempuan. Itu disebut pancuran kapit sendang. Ini juga perlu diruat. Nah, yang terakhir itu 5 anak. 5 anak laki-laki semua. Yang disebut pendowo limo. Ini juga perlu diruat, Mas saya. Jadi itu kurang lebihnya ya. Mungkin kalau salah nanti dikoreksi ya. Kita mau melakukan ruwatan. Nah, ada yang bilang harus tanggap wayang, Mas. Tentunya ini kan berat sekali ya untuk yang tidak punya biaya. Itu harus gimana, Mas? Apa ada solusi? Kalau kita bicara ruwatan memang di zaman dahulu ya. Mungkin kita perlu bicara sejarah juga ya, Mas Yahya. Di mana setiap mau melakukan apapun kita harus istilahnya sangat berhati-hati sekali orang di zaman dahulu, khususnya di zaman yang memang bisa dikatakan kita harus mencari sesuatu yang memang netral. Nah, kalau kita bicara apakah harus nanggep wayang, ini sudah kembali kepada
budaya Mas Yahya. Jadi sebetulnya tidak harus, untuk yang paham ya, tidak harus nanggep wayang. Nah, tapi kenapa di zaman dahulu kok harus nanggap wayang? Ya karena satu-satunya budaya kita di zaman dahulu, bahkan mungkin sampai sekarang, itu yang paling netral, bisa ditonton oleh semua kalangan, bahkan seluruh dunia. Yang di situ tidak ada unsur-unsur yang mungkin mengandung, mohon maaf ya, bisa dikatakan syirik, atau mungkin secara keagamaan ini jadi jatuhnya ini kayak tidak menyinggung lah Mas ya. Lebih tepatnya netral, ya. Lebih tepatnya wayang ini netral banget, Mas ya. Nah, kebetulan juga kalau kita bicara wayang kan di situ ada orang yang sangat-sangat sekali kita istilahnya kita agungkan, yaitu dalangnya, Mas ya. Di mana orang menjadi dalang itu nggak asal-asalan kan begitu, ya. Kita mempercayai itu. Jadi melalui petuahnya, melalui dakwah-dakwahnya yang disampaikan di budaya wayang ini tadi, membuat jadi mampu diterima oleh semua kalangan. Jadi sebetulnya dulunya atas dasar itu, Mas Yahya. Nah, tetapi kalau itu diterapkan di dalam kehidupan sekarang, saya rasa tidak wajib, tidak harus. Itu masuknya sudah ke budaya. Karena balik lagi, ruatan tentu kita juga harus paham hakikatnya. Maknanya itu tadi Mas Yahya. Untuk apa sih maknanya? Nah, itu yang lebih penting daripada sekedar kita menjalankan budayanya. Untuk yang paham, ruatan tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan karena ini sudah menjadi sebuah sabda. Tetapi mungkin untuk sebagian orang yang nggak mempercayai, yang nggak meyakini, ya jadi nggak merasa, biarpun ada dampak, nggak berpikir ke arah sana, karena nggak percaya gitu loh Mas ya. Tapi untuk kita-kita yang paham, kita-kita yang ngerti, tentu kita akan sangat memegang teguh warisan budaya daripada leluhur. Karena memang ya setiap penciptaan leluhur itu tidak asal-asalan. Kemudian cara melakukan ruatan, Mas? Apa ada cara-cara tertentu? Atau harus melakukan apa gitu dulu mungkin? Ya, makanya di dalam melakukan apapun tentu kan ada syariat, ada hakikat ya Mas Yahya. Ya. Kalau kita bicara hakikat, tentu di sana sudah kita bicara niat, ya, niat daripada kita melakukan sebuah ritual atau sebuah acara, yang mana kita tidak berpikir lagi tentang mohon maaf tentang syariatnya, tetapi kita masuk dulu di dalam hakikat. Nah, tetapi karena kita ini hidup, ya itu tadi, ya, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya kita makhluk sosial, tentunya kita juga mengikuti syariat-syariat yang ada atau tata cara, ya, sarana prasarana yang harus disiapkan, yang harus dijalankan. Apalagi kita bicara ruatan ini kan, ya itu tadi sudah menjadi warisan atau budaya daripada leluhur-leluhur kita. Berarti ada tata caranya juga. Karena tata cara ini juga penting sebetulnya Mas Yahya. Syariat dan hakikat itu satu paket yang memang nggak boleh lepas. Jangan hanya terjebak gitu loh maksud saya. Jangan hanya terjebak di syariatnya saja. Nah, kalau jenengan tadi tanya tata caranya bagaimana Mas untuk melakukan ruatan, ya kurang lebih mungkin begini. Ini dari saya ya Mas ya. Kalau untuk yang lainnya kan saya nggak tahu karena pemahaman setiap orang berbeda-beda ya. Kita saling menghargai saja. Setahu saya salah satunya kita menggunakan air dari 7 sumber mata air. Bukan dari satu desa, tapi harusnya sih dari 7 desa. Ini juga ada maknanya Mas Yahya. Di dalam air itu nanti diisi dedaunan, bisa juga kembang ya, poncowarno. Yang tentu 7 ini relate sekali dengan kehidupan kita, di mana ada 7 hari, ono pitung dino Mas Yahya ning uripe awake dhewe. Dan itu kalau dihubungkan dengan apa yang ada di dalam pribadi kita, ya tentunya ada kita punya sedulur papat Mas Yahya, kakang, kawah, adi, aryari, ya, sedulur papat, 5 pancer atau tenger, 6 nyowo, 7 sukmo. Jadi ada maknanya semua. Mungkin saya tidak bisa menguraikannya secara ini karena itu nanti beda lah. Untuk melengkapi semua unsur gitulah ya. Untuk melengkapi semua unsur, bisa dikatakan penyatuan. Ya, penyatuan daripada apa yang ada di jagat raya dan juga apa yang ada di dalam pribadi kita. Karena kita ini satu kesatuan kok Mas Yahya. Jadi alam semesta jagat raya ini merupakan gambaran daripada alam yang ada di dalam diri kita. Sama persis. Ya, di mana keduanya perlu dirawat. Salah satu contoh, saya kasih contoh saja.
Kalau ada pepohonan atau rumput yang ada di alam, di jagat raya, itu kalau dibiarkan, ya mohon maaf, itu kan jadi kelihatan jelek sekali. Ya, jadi kelihatan jelek, bahkan bisa mencelakai. Demikian pula yang ada di kehidupan kita. Saya kasih contoh, mungkin kalau diibaratkan rumput yang ada di diri kita ini, rambut kita saja misalkan. Nah, rambut ini kalau nggak kita rawat, nggak kita tata dengan benar, dengan baik, bahkan mungkin ya, nggak dibersihkan, nggak dicuci, jadi penyakit. Jadi sebetulnya diri kita ini adalah jagat mikro, Mas Yahya. Dan jagat raya ini adalah jagat makronya, jagat besar. Jagat besar ada di alam semesta dan jagat kecil ada di dalam diri kita. Sama persis, 4 unsur. Air, api, tanah, dan udara. Nggak bisa lepas dari itu. Jadi semua unsur itu harus dijaga ya, baik di jagat mikro dan jagat makro. Sangat. Karena kalau Mas Yahya mampu menjaga apa yang ada di alam semesta, Mas Yahya menjaga apa yang ada di alam dirinya Mas Yahya. Dan demikian sebaliknya, ketika kita mampu menjaga alam yang ada di diri kita ini, berarti kita sudah mampu menjaga alam semesta Mas Yahya.